Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan menjadi seperti ini. Duduk di sebuah rumah kecil di tepi danau, dengan secangkir kopi yang sudah dingin, ditemani seekor anjing tua yang setia, dan mencoba menulis sesuatu yang mungkin akan membuat banyak orang membenciku. Tapi inilah aku. Menuliskan pengakuan terakhirku. Kalau ada yang bertanya kapan tepatnya hidupku berubah, aku akan menjawab, hari ketika dia pulang dengan mata berbinar, langkah tergesa, dan suara bergetar yang menyampaikan dua kata yang seketika mengubah segalanya. Aku hamil. Dua kata sederhana itu jatuh seperti batu ke dalam sumur dalam. Bunyi jatuhnya terdengar, lalu yang tersisa hanya gema panjang. Lalu sunyi, aku mengangguk, aku tersenyum, aku memeluknya. Aku berkata aku bahagia, tapi di balik semua lakon yang kulakukan, ada satu bisik kecil yang terus hidup. Aku tidak siap, aku tidak menginginkan ini. Dan aku pengecut, karena tidak berkata apa-apa. Hari-hari setelah itu, bergerak seperti film yang dipercepat. Pertunangan kilat, pernikahan sederhana, dan kemudian pindah ke rumah kecil di pinggiran kota. Kami mengecat kamar bayi dengan warna biru lembut. Ia menempelkan stiker bintang dan bulan di plafon, menata rak kecil berisi buku-buku cerita, baju-baju mungil, sudah dilipat rapi, dan diberi wewangian. Aku sering berdiri di ambang pintu kamar itu, memandangi semua yang sedang kami siapkan. Tapi, yang kurasakan bukan kebahagiaan melainkan rasa asing. Seakan aku sedang menonton hidup orang lain yang terjebak dalam tubuhku. Aku berusaha menepis perasaan itu. Kau yang diam, kau yang mengangguk, kau yang memeluk, kataku pada diriku sendiri. Tapi suara itu tidak cukup keras untuk membungkam jurang di dalam dada. Aku butuh uang, jadi aku mengambil pekerjaan di dealer mobil. Dunia itu terang benderang, penuh dengan lampu sorot, kata-kata licin, dan senyum palsu. Tapi ada komisi, uang yang bisa mengubah dapur kosan kami menjadi penuh. Dalam waktu singkat kami membeli TV baru, stroller mahal, kasur yang lebih baik. Istriku tertawa lebih sering, dan ketika ia memperkenalkanku ke teman-temannya sebagai suami paling suportif, aku hanya tersenyum di dalam diriku. Kata-kata itu menempel di dahiku seperti label harga yang terlalu sulit untuk dilepas. Hari kelahiran datang seperti badai, jeritan, lampu putih menyilaukan, perintah dokter, dan suster yang cepat. Napasku yang pendek-pendek, dan kemudian tangis bayi. Suara itu memecahkan udara, mengumumkan sebuah tubuh mungil telah tiba di dunia. Ia menaruh bayi itu di dada ibunya, air matanya jatuh. Suaranya bergetar, dia sempurna. Aku mengangguk, aku mencium keningnya. Aku berkata iya, tapi di kepalaku, kalimat lain berbaris. Pintu menutup, kunci dipelintir dari luar, ruangan menyempit. Waktu menjadi guru yang sabar, sekaligus algojo yang telaten. Aku dilatih untuk bangun tengah malam mengganti popot, menghafal jadwal susu, mengayun bayi sampai tertidur. Aku belajar memotong rumput sambil mengawasi stroller, menempelkan senyum pada wajah ketika tetangga menyebutku ayah teladan. Tapi setiap akhir pekan berubah menjadi daftar kewajiban. Ulang tahun anak tetangga, janji dokter, daftar belanja popot. Aku mengulang-ulang mantra, ini sementara, nanti lebih ringan. Tapi setiap kali anakku berlari kecil sambil memanggil, Daddy, yang kurasakan bukan kehangatan, yang datang justru rasa bersalah, dan kemarahan terhadap rasa bersalah itu. Bagaimana mungkin aku tidak bisa merasakan apa yang seharusnya datang alami pada seorang ayah? Aku tidak pernah jahat pada anakku. Aku membawanya ke taman, mendorong ayunan, mengajarkan cara melempar batu pipi di sungai, agar memantul 3 kali. Aku membacakannya buku sebelum tidur, menepuk punggungnya sampai napasnya tenang. Aku mengajaknya road trip, membeli kentang goreng di stasiun kecil, memotret matahari terbenam dari parkiran. Aku melakukan semua yang buku panduan tulis, tapi di dalam, selalu ada jurang yang tidak bisa kulompati. Aku berdiri di satu sisi, dia di sisi lain, dan cintaku tidak pernah sampai ke seberang. Tahun kelima, telepon itu datang, aku sedang berdiri di bawah lampu showroom, dikelilingi mobil-mobil yang berkilau. Panggilan masuk dari istriku, suaranya pecar, histeris, nyaris tak bisa dipahami dia. Kecelakaan. Rumah sakit. Cepat datang. Aku merasa dunia runtuh. Aku berlari keluar, mengemudi secepat mungkin. Lampu lalu lintas dan klakson jadi hiasan kabur. Rumah sakit menelanku dengan bau antiseptik. Istriku terduduk di kursi plastik, tubuhnya gemetar, wajahnya hancur. Dokter menatapku dengan mata lelah. Kami sudah berusaha. Anak Anda tidak bisa diselamatkan. Aku masuk ke ruangan, tubuh kecil itu terbaring wajah pucat,
Selimut menutupi dada, aku memegang tangannya dingin, aku mencium keningnya. Maafkan Dadi, air mataku jatuh. Tapi bukan air mata cinta murni, itu air mata rasa bersalah. Air mata benci pada diriku sendiri, di balik seluruh duka itu, ada satu rasa yang muncul, tak diundang, legat, rantai yang selama ini membelenggu terasa longgar, pintu penjara terbuka. Aku ingin membunuh rasa itu, bagaimana mungkin seorang ayah merasa lega ketika anaknya mati. Hari-hari setelahnya berjalan otomatis, pemakaman cepat, bunga terlalu wangi, ucapan belasungkawa berulang-ulang, rumah jadi museum benda-benda kecil, mainan, tawa, sepatu mungil, istriku menangis tiap malam, memeluk baju kecil sambil memanggil nama anak kami. Aku mendekapnya, berkata, kita harus kuat, tapi kata itu hambar, aku pura-pura menangis. Pura-pura hancur di dalam diriku. Aku semakin ringan, ia menuduhku dingin, ia berkata aku cepat melupakan, ia menuduh aku tidak lagi mencintainya. Aku tidak membantah, kami akhirnya menyerah. Tidak ada drama besar, hanya dua orang yang menandatangani kertas dan berhenti berpura-pura, rumah dijual, harta dibagi. Aku pindah ke rumah kecil di tepi danau, 1000 kaki persegi, dengan teras kayu sederhana menghadap air. Untuk pertama kalinya aku tidur tanpa beban, aku bangun pagi, membuat kopi, memberi makan anjingku, kadang mendayung, kadang memancing, aku bekerja, uang masuk, aku bebas. Tapi setiap kebebasan itu membawa bayangan, senyum anakku, suaranya, panggilan Dadi yang masih terngiang. Kadang aku duduk di tepi danau, berbicara dalam hati, maafkan Dadi, maafkan, karena kehilanganmu membuatku lega. Air danau tidak menjawab. Tapi riaknya seakan membawa kata-kataku ke tempat lain. Itulah dosaku, itulah rahasiaku, itulah pengakuanku, aku bukan psikopat. Aku masih bisa mencintai orang tuaku, saudaraku, mantan istriku, bahkan anjingku. Tapi aku tidak pernah bisa mencintai anakku. Dan itu adalah dosa yang akan kubawa sampai mati. Aku sering berpikir, andai saja aku aktor profesional, mungkin aku bisa meraih penghargaan dari semua peran yang pernah kumainkan dalam hidupku. Sayangnya, panggungku bukanlah teater atau layar lebar. Panggungku adalah rumah kecil yang dulu kami sebut rumah keluarga. Dengan dinding yang menyimpan gema tangis bayi dan tawa kecil yang kini hanya menjadi kenangan. Sejak hari pemakaman, aku tahu aku tidak bisa lagi hidup dengan cara yang sama. Orang-orang datang membawa belasungkawa, merangkul bahu, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Mereka menganggap aku ayah yang patah, suami yang berduka, manusia yang sedang hancur tapi tetap berusaha berdiri, dan aku mengangguk, tersenyum kaku, membiarkan mereka percaya pada peran itu. Aku pura-pura menangis di depan istriku, pura-pura hancur bersama dirinya. Aku mendekapnya, ketika malam berubah jadi jerit kesedihan. Kita harus kuat, kataku dengan suara serak yang kulatih, tapi di dalam diriku, aku kering, air mata yang jatuh hanyalah air yang kupanggil dengan paksa. Aku bukan batu, aku merasa kehilangan. Tapi kehilangan itu bukan karena cinta yang robek, melainkan karena kebohongan yang semakin sulit kupelihara. Hari-hari setelah tragedi berubah menjadi rutinitas pura-pura, aku bangun pagi, memakai kemeja, mengikat dasi, lalu berangkat ke dealer mobil. Di sana aku kembali memainkan peran lain, pegawai teladan yang tetap tabah meski dihantam badai. Rekan-rekan menepuk bahuku, beberapa memelukku. Kau kuat sekali, kata mereka. Aku tersenyum, menunduk, berkata terima kasih. Padahal, dalam hatiku, aku semakin ringan. Yang paling ironis, justru di dealer aku merasa paling hidup. Orang-orang tersentuh oleh kisahku meski aku jarang menceritakannya. Pria itu baru kehilangan anak, tapi lihatlah, ia masih bekerja keras. Begitu kata mereka. Simpati itu mengalir jadi kepercayaan. Kepercayaan berubah jadi penjualan, penjualan berubah jadi komisi, dan komisi menggemukkan rekeningku lebih cepat daripada sebelumnya. Aku menyelesaikan target demi target, seperti mesin yang disiram oli segar. Sementara itu, di rumah, istriku semakin karam dalam kesedihan. Dia duduk lama di sofa, memeluk baju kecil anak kami. Ia menatap foto-foto lama seolah bisa menghidupkannya kembali dengan kekuatan mata. Malam-malam ia terbangun, menjerit nama anak kami. Tubuhnya gemetar, wajahnya basah oleh air mata. Aku datang menenangkannya, mendekapnya erat-erat, berkata, aku juga rindu. Kata-kata itu seperti mantra. Tetapi mantra itu palsu, karena kenyataannya, aku sudah jauh. Hatiku tidak berada di kamar itu,
tidak berada di antara tumpukan mainan yang kini berdebu. Hatiku ada di luar rumah, di ruang-ruang dealer yang terang benderang, di jalanan dengan mobil-mobil yang melaju, di tempat di mana aku merasa bebas dari beban yang tak pernah kuinginkan sejak awal. Tapi aku tetap berperan. Aku mengajaknya makan malam, menonton film, berjalan di taman. Aku memaksakan diri tertawa ketika ia mencoba tersenyum, tapi wajahnya tetap murung, matanya tetap kosong. Aku menggenggam tangannya, tapi rasanya seperti menggenggam bayangan. Kami duduk berdua, tapi seperti dua orang asing di stasiun berbeda. Pertengkaran mulai muncul. Kau dingin, katanya suatu malam, kau cepat sekali melupakan. Kau tidak lagi mencintaiku. Tuduhannya jatuh seperti hujan batu. Aku tidak membantah. Aku diam, karena jauh di dalam hati, aku tahu ia benar. Aku pura-pura jadi ayah yang berduka. Aku pura-pura jadi suami yang setia. Tapi pura-pura punya batas, dan batas itu semakin dekat setiap hari. Aku masih ingat malam ketika ia berbisik, mengira aku sudah tidur. Suaranya lirih, nyaris tenggelam di gelap. Kenapa kau tidak hancur seperti aku? Pertanyaan itu menusukku lebih dalam daripada teriakannya. Aku menahan napas, berpura-pura terlelap. Aku tidak punya jawaban. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa aku memang tidak hancur? Bahwa aku justru merasa lega. Waktu berjalan. Kami menjadi dua orang asing di bawah satu atap. Dia hidup di masa lalu, dalam kenangan anak yang hilang. Aku hidup dalam diam, menunggu kesempatan untuk benar-benar pergi. Akhirnya, kami menyerah. Tidak ada teriakan, tidak ada piring pecah, tidak ada pengkhianatan. Hanya dua orang yang duduk bersama di meja dapur, menandatangani kertas, dan memutuskan berhenti berpura-pura. Rumah dijual, harta dibagi rata, tidak ada yang diperebutkan. Karena yang paling berharga sudah pergi. Hari ketika aku meninggalkan rumah itu, aku mengangkat koper terakhirku. Ia memelukku erat, tangisnya pecah di bahuku. Aku membalas memeluk, tapi mataku kering. Aku berpura-pura berat hati, padahal di dalam diriku ada suara kecil yang bersorak pelan. Aku bebas. Aku pindah ke apartemen kecil. Hanya cukup untuk diriku sendiri, tidak ada mainan, tidak ada foto, tidak ada jejak masa lalu. Malam pertama aku duduk di kursi dekat jendela, menatap jalan yang sunyi. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasakan kesunyian yang tidak menakutkan, justru menenangkan. Tapi kebebasan itu membawa serta rasa bersalah. Setiap kali aku tertawa dengan rekan kerja. Setiap kali aku menikmati liburan kecil, bayangan anakku datang menghantui. Senyumnya, suaranya, caranya memanggilku Dading, semua itu seperti hantu yang duduk di kursi kosong di sampingku. Orang-orang di luar melihatku sebagai pria yang kuat, pria yang tabah. Mereka tidak tahu, kekuatan itu hanyalah topeng, di baliknya ada jiwa yang retak. Yang tahu bahwa kebahagiaannya sekarang dibangun di atas tragedi. Aku pura-pura jadi ayah sempurna, pura-pura jadi suami yang baik, pura-pura jadi manusia yang hancur. Tapi pada akhirnya, semua itu hanyalah panggung, dan aku, aktor lelar, yang bahkan tidak pernah ingin ikut audisi, berdiri di tengah panggung kosong, menatap kursi penonton yang sepi. Dan menyadari satu hal, aku tidak pernah benar-benar ada di sana. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa. Aku berdiri di showroom. Lampu-lampu terang memantulkan kilau bodi mobil yang dipajang. Bau lilin pengkilap mobil bercampur dengan aroma kopi dari ruang staf. Aku sibuk dengan angka-angka, mencoba menutup penjualan besar. Tangan kananku masih menggenggam brosur, sementara otakku sibuk menghitung margin. Lalu ponselku bergetar. Nama istriku muncul di layar. Biasanya aku akan menjawab dengan tenang, kadang bahkan malas, karena seringkali telepon darinya hanyalah tentang hal remeh. Jangan lupa beli susu, atau besok ada janji dokter. Tapi kali ini, dari nada deringnya saja, ada sesuatu yang aneh. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Seolah tubuhku tahu sebelum otakku bisa memahami. Aku geser layar, menempelkan ponsel ke telinga. Yang terdengar bukan suara kalimat utuh, bukan sapaan, bukan permintaan. Yang kudengar pertama kali adalah jerit. Jerit yang tercekin, terputus di tenggorokan. Lalu isak histeris, kalimat patah-patah yang berusaha keluar tapi gagal menjadi bahasan dia. Kecelakaan. Rumah sakit. Cepat datang. Suara itu menghantam dadaku lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Seketika dunia di sekitarku redup. Lampu showroom yang tadinya menyilaukan jadi blur. Suara pelanggan di meja sebelah mendadak hilang, digantikan dengungan di telinga. Aku tidak ingat bagaimana aku meletakkan brosur.
tidak ingat apa aku menyalami pelanggan. Yang kuingat hanyalah tubuhku bergerak sendiri, kaki berlari, tangan mencari kunci mobil, pintu ditutup terlalu keras, mesin meraung saat dinyalakan, aku menabrak lampu merah pertama, klakson-klakson bersahutan. Tapi bagiku, jalanan hanya lorong panjang menuju satu tujuan, rumah sakit. Bau antiseptik menyambutku seperti tamparan dingin, lorong putih, cahaya neon yang terlalu terang, dan langkah kaki yang tergesa-gesa di sekeliling. Aku menoleh ke kiri kanan, mencari wajah yang kukenal. Lalu aku melihatnya istriku. Ia terduduk di kursi plastik, tubuhnya membungkuk, wajahnya hancur. Matanya merah, air mata terus mengalir, tangannya bergetar liar. Ketika aku mendekat, ia hanya menggeleng-geleng, seakan menolak kenyataan yang sudah menelan dirinya. Apa yang terjadi? Suaraku keluar parau, lebih seperti bisikan. Ia mencoba bicara, tapi suaranya patah, hanya tangis yang terdengar. Lalu seorang dokter datang, wajahnya datar, matanya lelah. Aku tahu ekspresi itu, aku pernah melihatnya di film, di berita, di cerita orang. Ekspresi orang yang akan menyampaikan kalimat yang tidak ada obatnya. Kami sudah berusaha yang terbaik, katanya. Suaranya tenang, tapi menusuk, tapi. Anak Anda tidak bisa diselamatkan. Kata-kata itu menggantung di udara, dunia runtuh. Lututku terasa kosong, aku masuk ke ruangan, di sana, tubuh kecil itu berbaring di ranjang, wajahnya pucat, selimut menutupi dada. Rambutnya sedikit kusut, seolah baru bangun tidur, kecuali ini, bukan tidur. Aku melangkah pelan, seakan lantai bisa pecah, jika aku terlalu keras. Aku memegang tangannya, dingin, terlalu dingin, untuk seorang anak kecil yang seharusnya hangat. Aku mencium keningnya. Bisikan kata-kata yang tidak pernah cukup. Maafkan Daddy, maafkan Daddy. Istriku merong, suaranya pecah. Ia memeluk tubuh anak kami, mengguncangnya, memanggil namanya berulang-ulang. Aku memeluknya dari belakang, menahannya, agar tidak jatuh, seolah aku adalah penopang terakhir yang tersisa. Orang-orang yang melihat kami, mungkin berpikir, itulah gambar seorang ayah yang patah. Mereka salah. Aku memang patah. Tapi tidak pada retakan yang mereka kira. Di sela seluruh duka itu, ada sesuatu yang lain muncul, pelan, tak diundang, tak ku minta, rasa lega yang, kata itu menjijikkan. Tapi itulah kata yang jujur. Ada pintu besi di dadaku yang selama bertahun-tahun terkunci. Tiba-tiba berderit terbuka, ada rantai yang melilit pergelangan kakiku. Tiba-tiba longgar, ada ruang sempit yang selama ini mencekikku, tiba-tiba meluas. Aku ingin membunuh rasa itu. Aku ingin menepisnya, menyebutnya halusinasi, karena syok. Tapi ia nyata, ia hadir, menempel di dadaku seperti beban yang berubah bentuk. Aku menangis, air mata jatuh. Tapi bukan murni, karena kehilangan, itu air mata kebencian, pada diriku sendiri. Bagaimana mungkin seorang ayah merasa lega, ketika anaknya mati? Rasa lega. Hari-hari setelah itu, berjalan otomatis, pemakaman diatur cepat, karangan bunga terlalu wangi. Ucapan belasungkawa terlalu banyak, hingga kehilangan makna. Rumah kami berubah jadi museum barang-barang kecil, mainan di sudut ruangan, buku gambar di meja, sepatu mini di dekat pintu. Malam-malam penuh jerit istriku. Ia terbangun, memanggil nama anak kami, tubuhnya gemetar. Aku datang, menenangkannya, pura-pura ikut hancur. Aku mendekapnya erat-erat, seakan kami berduka bersama. Tapi kenyataannya, aku sudah tidak di sana. Aku merasa semakin ringan. Di dealer, penjualanku justru melonjak. Orang-orang memandangku sebagai pria yang tabah, mereka percaya pada kekuatanku, mereka membeli bukan hanya mobil, tapi juga cerita. Aku mendapat komisi lebih besar, promosi lebih cepat, dan setiap kali uang itu masuk, aku merasakan sesuatu yang pahit, kebebasan. Aku mulai sadar. Tragedi yang menghancurkan hidup istriku, justru membuka pintu untukku. Tapi rasa bersalah tidak pernah pergi. Ia duduk di sudut ruangan, menatapku dengan mata kosong. Setiap kali aku tertawa dengan pelanggan, setiap kali aku menutup penjualan, wajah anakku muncul, senyum kecilnya, caranya memanggil Daddy. Aku mencoba menepisnya, tapi ia kembali, lagi dan lagi. Dan aku tahu, mulai hari itu, aku akan hidup dalam dua dunia, dunia di mana semua orang melihatku sebagai ayah yang patah, dan dunia di dalam kepalaku, di mana aku menyimpan rahasia paling menjijikkan, bahwa aku lega. Ketika anakku mati, malam-malam di rumah sakit itu, masih menghantui bau antiseptik. Suara monitor, jerit istriku, semua itu muncul kembali dalam mimpiku, berulang-ulang.
Tapi yang paling menghantuiku bukanlah kehilangan. Yang paling menghantuiku adalah rasa ringan di dadaku, karena sejak saat itu, aku tahu satu hal, aku tidak pernah benar-benar bisa mencintai anakku, dan kematiannya membuatku sadar betapa dalamnya jurang di dalam diriku. Rumah itu berubah jadi tempat asing setelah pemakaman. Semua benda yang dulu punya arti kini hanya jadi penanda kehilangan. Mainan anakku berdebu di pojok ruangan. Buku gambarnya masih terbuka di meja, seolah ia baru saja meninggalkannya untuk tidur siang dan akan kembali sebentar lagi. Sepatunya masih ada di dekat pintu, telapak bersih, menunggu kaki mungil yang tidak akan pernah lagi memakainya. Aku berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, seperti turis di museum kesedihan. Dinding-dinding memantulkan gema masa lalu, suara tawa, jerit kecil, panggilan dadi. Semua itu kini hanya bayangan. Istriku karam dalam kesedihan. Ia sering duduk berjam-jam di sofa, memeluk baju kecil anak kami. Matanya kosong, menatap jauh ke sesuatu yang tidak bisa kulihat. Malam-malam ia terbangun, menjerit nama anak itu, tubuhnya menggigil. Aku memeluknya, menenangkannya, berkata kata-kata yang terdengar manis di permukaan. Kita harus kuat, kita masih punya satu sama lain. Tapi kata-kata itu, hambar, aku tahu aku tidak lagi punya energi untuk berpura-pura. Aku memeluknya, iya, aku menemaninya menangis, iya, tapi jiwaku tidak lagi ada di sana. Pertengkaran kecil mulai tumbuh, pelan-pelan, seperti retakan di kaca. Kau dingin sekali, katanya suatu malam dengan suara serak. Aku kehilangan anakku, tapi aku juga kehilangan kau. Aku diam, diam adalah tamanku. Kenapa kau tidak hancur seperti aku? Kenapa kau bisa tidur, sementara aku terjaga setiap malam? Aku menelan kata-kata yang hampir lolos dari bibirku, karena aku memang tidak hancur. Kata itu akan membunuhnya. Jadi aku diam. Ia menangis lebih keras, ia membanting gelas, ia menuduhku cepat melupakan, ia menatapku seperti aku adalah orang asing yang tidak lagi pantas di sampingnya. Aku tidak membantah, karena jauh di dalam hati, aku tahu ia benar. Hari-hari berlalu, seperti dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Dia hidup di masa lalu, menghidupkan kembali kenangan demi kenangan. Aku hidup dalam diam, menunggu waktu untuk pergi. Kami masih duduk di meja makan yang sama, tapi tidak lagi makan bersama. Kami masih tidur di ranjang yang sama, tapi punggung kami saling membelakangi. Ia menangis dalam tidur. Aku membuka mata dalam gelap, menatap langit-langit, menghitung jam hingga pagi. Kebersamaan kami hanya tinggal formalitas. Akhirnya, kami menyerah. Tidak ada piring pekan, tidak ada teriakan, tidak ada skandal. Hanya dua orang dewasa yang terlalu lelah untuk berpura-pura lebih lama. Kami duduk di meja makan, di depanku, ada setumpuk kertas di tangannya, ada pena yang bergetar. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang tidak lagi ada di sini, katanya pelan, matanya basah. Aku mengangguk. Tidak ada bantahan, tidak ada usaha membujuk. Aku tahu itu benar. Kami menandatangani kertas itu, rumah dijual, harta dibagi, tidak ada perebutan. Karena apa yang benar-benar berharga sudah hilang. Hari aku mengemas koper terakhirku, rumah itu terasa lebih dingin daripada biasanya. Dindingnya kosong, rak-rak setengah kosong, lantai bergema di bawah langkahku. Ia berdiri di depan pintu, tubuhnya gemetar, air matanya jatuh lagi. Ketika aku melewati ambang, ia memelukku erat-erat. Tangisnya pecah di bahuku. Aku membalas memeluk. Kali ini aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku masih manusia. Tapi mataku tetap kering di dalam kepalaku. Ada suara kecil yang berbisik, kau bebas. Aku pindah ke apartemen kecil di kota. Tidak ada mainan, tidak ada foto, tidak ada jejak masa lalu, hanya ranjang sederhana, meja makan kecil, dan jendela menghadap jalan. Malam pertama aku duduk di kursi dekat jendela, menatap lampu jalan yang redup, hujan tipis jatuh di aspal. Menciptakan kilau samar, aku menarik napas panjang, rasanya seperti membuka pintu penjara. Aku merasakan kebebasan, tapi kebebasan itu pahit, karena aku tahu asalnya. Tragedi, hari-hari berikutnya berjalan lebih ringan. Aku bekerja di dialer, menutup penjualan, mendapat pujian. Malam-malamku di apartemen tenang, tanpa tangis, tanpa jerit, tanpa hantu fisik dari masa lalu. Tapi setiap kali aku menatap ke kaca jendela, bayangan anakku muncul, senyum kecilnya, tawa renyahnya, panggilan dadi yang masih menggema di kepalaku. Aku mencoba mengabaikannya, tapi ia selalu kembali, duduk diam di kursi kosong di meja makan, menemani aku merokok di balkon, menyelinap dalam mimpiku. Aku tahu,
Kebebasan yang kurasakan akan selalu ditemani bayangan itu. Perpisahan kami tidak pernah dramatik, tidak ada berita besar, tidak ada kisah yang layak jadi gosip. Hanya dua orang yang lelah, menyerah, dan akhirnya pergi ke arah berbeda. Ia kembali ke keluarganya, mencari kenyamanan dalam lingkaran yang masih memeluknya. Aku mencari kesunyian, menemukan rumah kecil di tepi danau yang akhirnya jadi tempatku sekarang. Dan di sanalah aku menyadari satu hal, perpisahan paling sunyi justru yang paling menyakitkan. Bukan karena teriakan, tapi karena keheningan yang terlalu jujur. Aku bukan hanya kehilangan anakku, aku bukan hanya kehilangan istriku, aku juga kehilangan bagian dari diriku, bagian yang pernah percaya pada konsep keluarga. Yang tersisa hanyalah aku, kesunyian. Dan rahasia yang kubawa sampai mati, bahwa aku lega ketika anakku pergi. Setelah perceraian, aku pindah ke sebuah tempat yang akhirnya benar-benar menjadi milikku sendiri, bukan apartemen sewaan, dengan suara langkah kaki tetangga di atas kepala. Bukan rumah keluarga yang penuh kenangan yang tidak kuinginkan. Aku menemukan rumah kecil di tepi danau 1000 kaki persegi saja luasnya, dengan teras kayu sederhana yang langsung menghadap air. Pertama kali aku berdiri di sana, udara dingin menampar wajahku. Permukaan danau memantulkan langit sore seperti kaca retak, pohon-pohon pinus berdiri diam di sekeliling, seolah menjadi saksi bisu. Aku tahu, saat itu juga tempat ini akan menjadi kuburanku, yang hidup tempat aku menyembunyikan semua kebohongan, rasa bersalah, dan rahasia yang tak akan pernah bisa kuucapkan dengan lantang. Aku membeli rumah itu tanpa pikir panjang. Tidak ada seremoni, tidak ada pesta pindahan, hanya beberapa koper, sedikit perabotan, dan seekor anjing dari penampungan bernama Aster. Ia menatapku dengan mata coklat yang jujur, seolah berkata, "Aku akan tinggal selama kau membiarkanku." Pagi pertamaku di rumah itu terasa asing sekaligus menenangkan. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, membuat kopi, lalu duduk di teras. Kabut tipis melayang di atas air. Burung-burung berterbangan rendah, dunia terasa sunyi. Tapi bukan sunyi yang menakutkan, ini sunyi yang menyembuhkan. Tidak ada tangis tengah malam, tidak ada suara istriku yang menjerit, tidak ada jejak anak kecil yang berlari di lorong. Hanya ada aku, secangkir kopi, dan suara air yang menyentuh tepian. Aku tahu sebagian orang akan menyebut kesunyian itu kesepian, tapi bagiku, itu kebebasan. Hari-hariku mulai terisi dengan hal-hal kecil yang dulu terasa mustahil. Aku mendayung kayak ke tengah danau, membiarkan matahari pagi membakar kulitku. Aku memancing meski hasilnya jarang memuaskan. Aku berjalan menyusuri hutan kecil di belakang rumah, mendengarkan suara ranting patah di bawah kakiku. Malam hari, aku duduk di teras dengan Aster di kakiku. Aku menatap bintang yang bertaburan, kadang berbicara sendiri, kadang berdiam diri sampai rokok terakhir padam. Di saat-saat itu, aku merasakan diriku kembali manusia. Pekerjaan di dealer masih berjalan, aku tetap menutup penjualan, tetap tersenyum pada pelanggan, tetap menerima pujian sebagai pria tabah. Mereka tidak tahu bahwa aku pulang ke rumah kosong. Mereka tidak tahu bahwa aku tertawa lebih tulus sekarang daripada sebelumnya. Ironis, ya. Semua orang mengira aku hancur, padahal aku sedang membangun hidup baru yang lebih ringan. Tapi rasa bersalah tidak pernah benar-benar pergi. Kadang, ketika aku sedang mendayung di tengah danau, wajah anakku muncul di permukaan air. Senyumnya, tawa khasnya, caranya memanggil Dadi. Aku berhenti mendayung, menunduk, menatap refleksi yang bergoyang. "Maafkan Dadi," bisikku. "Memaafkan, karena kebahagiaan ini lahir dari kehilanganmu." Air tidak pernah menjawab. Hanya riaknya yang perlahan menelan kata-kataku. Ada malam-malam ketika telepon berdering. Nama yang muncul masih sama. Milov. Aku tidak pernah mengganti namanya di ponsel. Ia bercerita tentang mimpinya, tentang rindu yang tak tertahankan. Kadang ia hanya menangis tanpa kata. Aku menjawab dengan kalimat-kalimat yang ia butuhkan. Aku juga rindu. Aku juga masih hancur. Padahal kenyataannya, aku duduk di teras, menatap langit penuh bintang, segelas bir di tangan. Aster tidur pulas di kakiku. Aku tidak hancur, aku tenang, aku bahkan bahagia dengan cara yang sederhana, tapi aku tidak pernah bisa mengatakan itu padanya. Jika aku melakukannya, hatinya akan runtuh lebih dalam, jadi aku memilih berbohong lagi. Rumah kecil di tepi danau itu menjadi tempatku belajar berdamai dengan diriku sendiri. Aku mulai menulis, bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk diriku. Aku menulis pengakuan-pengakuan kecil di buku catatan,
Hari ini aku tertawa lebih tulus daripada biasanya, hari ini aku merasa ringan. Meski tahu dari mana ringannya berasal, hari ini aku hidup, tapi anakku tidak. Menulis membuatku merasa seolah aku sedang berbicara pada seseorang, meski tidak ada siapapun di sana. Kadang aku membayangkan, jika anakku masih hidup, aku mungkin tidak akan pernah pindah ke sini, aku akan tetap terjebak di rumah lama, tetap memainkan peran ayah yang tidak bisa kucintai. Tetap berpura-pura, hidupku akan tetap menjadi panggung dengan lakon yang bukan pilihanku. Tapi kenyataannya, aku ada di sini, aku bebas, dan itu adalah kenyataan pahit yang harus kubawa sampai mati. Malam itu, aku duduk lebih lama di teras, angin berhembus, membuat permukaan danau beriak. Aku menyalakan rokok terakhir, menghirup dalam-dalam, lalu melepaskannya ke udara dingin. Aku menatap ke langit, apakah aku monster? Tanyaku pada bintang. Tidak ada jawaban. Aster menggeliat, mendekatkan kepalanya ke kakiku, seolah berkata, aku tetap di sini. Apapun kau sebut dirimu, aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, aku merasa diterima meski hanya oleh seekor anjing dan keheningan danau. Hidup baru di tepi, danau tidak sempurna. Tapi untuk pertama kalinya, itu hidup yang benar-benar milikku, dan setiap kali aku menatap air, aku tahu, aku tidak akan pernah lepas dari rasa bersalah. Tetapi aku juga tidak akan pernah kembali ke kehidupan lama yang menenggelamkanku. Disinilah aku, di rumah kecil di tepi danau, menjadi pria yang berani jujur pada dirinya sendiri, meski kejujuran itu menjijikan. Malam-malam di tepi danau biasanya tenang. Aku duduk di teras, Aster terlelap di kakiku. Udara dingin menyusup lewat celah baju, danau memantulkan bintang. Tapi ada malam-malam tertentu, ketika ketenangan itu pecah oleh suara dering ponsel. Nama yang muncul di layar masih sama sejak dulu, Milov. Aku tidak pernah mengubah namanya. Entah, karena malas atau karena aku tidak punya keberanian untuk memutus masa lalu sepenuhnya. Nama itu selalu muncul seperti luka lama yang tiba-tiba berdarah lagi. Aku menjawab, suara di seberang hampir selalu sama, isakan tertahan, napas berat. Kalimat patah-patah, aku rindu dia, katanya, aku mimpi dia datang lagi, senyumnya masih sama. Kadang ia hanya diam, membiarkan tangisnya terdengar sebagai jawaban. Aku menempelkan ponsel di telinga, berkata pelan, aku juga rindu, aku berusaha menahan suaraku, agar terdengar rapuh, seolah aku masih sama hancurnya seperti dirinya, padahal kenyataannya, aku duduk di kursi kayu. Segelas bir dingin di tangan, Aster mendangkur di sampingku. Malam itu indah, bintang bertabur, udara segar, aku tidak hancur, aku tenang, bahkan kadang, aku bahagia, tapi aku tidak bisa mengaku itu padanya. Ada suatu malam, ketika ia menelepon lebih lama dari biasanya, suaranya pecah-pecah, seolah setiap kata adalah luka baru. Aku mencoba menikah lagi. Ratanya lirir, kupikir aku bisa bahagia, tapi aku salah. Dia ingin punya anak, aku ingin juga. Aku pikir aku bisa, tapi ternyata aku masih ingin dia, aku masih ingin keluarga kita. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti pisau dingin yang menusuk lambat. Aku mendengarkan ia bercerita bagaimana pernikahan barunya gagal, bagaimana ia kembali sendirian. Bagaimana bayangan anak kami tidak pernah pergi dari hidupnya. Aku ingin mengatakan, aku juga sendirian, tapi aku baik-baik saja. Tapi aku tidak bisa, jadi aku berkata kalimat yang paling aman, aku mengerti, aku juga. Telepon-telepon itu datang tanpa pola, kadang seminggu sekali, kadang sebulan sekali. Kadang 2 kali dalam semalam, dan setiap kali ia menelepon, aku kembali ke peran lama. Aku kembali jadi suami yang masih berduka, ayah yang masih hancur. Aku berkata kata-kata yang menyesuaikan nada suaranya, berpura-pura ikut tenggelam di laut kesedihan yang sudah lama ku tinggalkan. Ia percaya, ia selalu percaya, dan disitulah ironi paling kejam. Ia masih hidup dalam duka, sementara aku sudah belajar tertawa lagi. Tapi ada juga malam-malam, ketika aku tidak bisa menipu diriku sendiri, suatu kali, setelah ia menutup telepon, aku duduk lama di teras, rokok di tanganku hampir habis, abu panjang siap jatuh, danau begitu tenang, permukaannya seperti kaca, aku menatap ke dalamnya. Dan untuk sesaat aku melihat wajah anakku di sana senyum tipis, mata kecil, suara panggilan dadi yang hanya muncul di kepalaku. Aku memejamkan mata, berbisik liris, maafkan dadi, air tidak menjawab. Angin hanya menggoyangkan permukaan, menghapus bayangan itu, tapi rasa bersalah tetap tinggal. Orang-orang di sekitarku tidak pernah tahu cerita ini.
Mereka hanya melihatku sebagai pria yang kuat, pria yang tabah. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan itu hanyalah topeng. Mereka tidak tahu bahwa setiap kali aku menerima telepon dari mantan istriku, aku kembali memainkan lakon lama. Aku sudah terbiasa berbohong pada dunia, pada istriku, pada anakku, bahkan pada diriku sendiri, malam-malam tertentu. Setelah telepon berakhir, aku berbicara pada Aster. Apa aku jahat, Budi? Tanyaku sambil mengusap kepalanya. Ia hanya menatap dengan mata jujurnya, mengibas ekor, lalu kembali berbaring. Seekor anjing tidak butuh jawaban rumit, ia hanya tahu bahwa aku memberinya makan, memberinya tempat tidur, dan menemaninya berjalan di hutan. Kadang aku iri pada kesederhanaan itu. Aku tahu satu hal, hantu masa lalu tidak pernah benar-benar pergi, mereka hanya berganti bentuk. Bagi istriku, hantu itu muncul dalam mimpi, dalam tangis, dalam kesepian yang tidak pernah hilang. Bagi aku, hantu itu muncul dalam telepon tengah malam, dalam suara lirih, dalam nama di layar ponsel yang masih bertahan, dan setiap kali aku mendengarnya, aku sadar, aku mungkin sudah bebas. Tapi aku tidak pernah benar-benar lepas. Rumah kecil di tepi danau tetap sunyi, hidupku tetap sederhana. Tapi ponsel di meja itu, dengan nama Milov yang masih ada, adalah rantai yang mengikatku pada masa lalu, rantai yang tidak bisa kuputuskan. Karena jika kuputuskan, aku tahu ia akan tenggelam lebih dalam. Jadi aku memilih membiarkan rantai itu tetap ada. Aku hidup, ia berduka, dan di antara kami hanya ada hantu yang tidak pernah tidur. Aku tahu banyak orang akan marah mendengar kalimat ini. Mungkin mereka akan menatapku dengan jijik. Mungkin mereka akan memanggilku monster, ayah gagal, manusia tanpa hati, dan mungkin mereka benar, tapi aku sudah tidak peduli lagi pada penilaian orang. Malam-malam panjang di rumah kecil di tepi danau ini telah menuntunku pada satu kenyataan pahit yang tidak bisa lagi kusembunyikan. Aku bukan psikopat. Aku masih bisa mencintai. Aku mencintai anjingku, Aster, dengan kesetiaan sederhana. Aku mencintai orang tuaku yang masih menelponku tiap akhir pekan. Aku mencintai adik-adikku. Aku membantu mereka saat kesulitan. Bahkan mantan istriku dengan semua luka dan tangisnya aku masih peduli padanya. Tapi ada satu hal yang tidak pernah bisa kulakukan, mencintai anakku sendiri. Aku mencoba, aku sungguh mencoba. Aku membaca buku cerita sebelum tidur. Aku mendorong ayunan di taman. Aku mengajaknya road trip dengan mobil bekas yang hampir mogok. Aku melakukan semua yang seorang ayah baik seharusnya lakukan, tapi setiap kali ia menatapku dengan mata kecilnya, aku merasa ada jurang yang tidak bisa kujelaskan. Aku tersenyum, tapi senyum itu palsu. Aku tertawa, tapi tawaku kosong. Aku memeluknya, tapi pelukan itu hanya kulit dan otot, tidak pernah mencapai jantungku. Aku tahu ini terdengar kejam, tapi itulah kenyataannya. Ketika telepon maut itu datang hari, ketika aku berlari ke rumah sakit, hari ketika dokter berkata anakku tidak bisa diselamatkan, aku merasakan sesuatu yang tak seharusnya dirasakan seorang ayah. Aku merasa lega ya, aku menangis ya, aku memeluk istriku ya, aku mencium kening anakku yang dingin. Semua itu benar, tapi di baliknya, ada pintu yang terbuka, rantai yang longgar, beban yang hilang. Aku membenci diriku karena merasakan itu, tapi kebencian tidak menghapus kebenaran. Sejak hari itu, aku hidup dalam dua dunia. Di dunia luar, aku adalah pria tabah, ayah yang kehilangan anak, suami yang ditinggalkan, manusia yang terus melangkah meski ditimpa badai. Orang-orang memujiku, mereka bilang aku inspirasi, mereka percaya pada citra yang kutampilkan, tapi di dunia dalam, aku tahu aku adalah pengkhianat. Aku tahu aku pria yang menemukan kebebasan di atas kuburan anaknya sendiri. Aku sudah lama berhenti mencari pembenaran. Terapis pernah berkata padaku, kau bukan psikopat, kau hanya tidak punya naluri orang tua. Kalimat itu menampar, sekaligus melegakan. Itu berarti aku bukan sepenuhnya hampa. Aku hanya berbeda, tapi coba kau bayangkan, bagaimana rasanya mendengar kalimat itu. Bagaimana rasanya hidup dengan kesadaran bahwa kau bisa mencintai siapa saja, orang tuamu, saudaramu, bahkan anjingmu, tapi tidak anakmu sendiri. Itu bukan pembebasan, itu hukuman seumur hidup. Malam ini, aku duduk di teras lebih lama dari biasanya. Angin dingin membawa aroma pinus, danau tenang memantulkan bulan yang separuh. Aster tidur meringkuk di kakiku, tubuhnya hangat, nafasnya teratur. Aku menatap ke langit, berbicara pada siapapun yang mau mendengar. Tuhan, bintang, roh anakku,
Atau mungkin hanya diriku sendiri. Aku bukan psikopat, bisikku. Aku hanya tidak pernah bisa mencintaimu seperti seharusnya. Kata-kata itu keluar seperti racun yang akhirnya menemukan jalan keluar. Dadaku sesak, mataku panas, tapi kali ini aku tidak menahan apapun. Aku teringat satu momen kecil hari, ketika anakku tertawa melihat bebek di taman. Ia menepuk tanganku, matanya berbinar. Aku tersenyum saat itu, tapi bukan karena ikut bahagia. Aku tersenyum, karena tahu senyum itu yang diharapkan dariku, dan malam ini, kenangan itu kembali menghantamku. Aku menangis, benar-benar menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena menyadari aku tidak pernah benar-benar hadir di saat yang paling berharga. Mungkin inilah pengakuan terakhirku. Aku tidak mencari maaf, aku tidak mencari pengertian. Aku hanya ingin jujur, sekali saja, tanpa topeng. Tanpa pura-pura, aku bukan psikopat. Aku hanya tidak bisa mencintai anakku. Dan itu adalah dosa yang akan kubawa sampai mati. Jika suatu hari ada kehidupan setelah ini, aku hanya berharap satu hal, semoga aku bisa bertemu dengannya lagi, semoga di sana, di tempat yang tidak mengenal pura-pura, aku bisa memeluknya dengan cinta yang tidak pernah bisa kuberikan di dunia ini. Semoga di sana, aku bisa menjadi ayah yang benar.